pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis awan. Yuk, mari simak penjelasan berikut ini. Jadi, awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara yang ada di atmosfer. Nah, awan terjadi karena adanya pengembunan dan juga pemadatan uap air yang ada di atmosfer, di mana kondisi awan dapat berubah menjadi padat, cair, dan juga gas. Awan ini dipengaruhi oleh keadaan suhu. Lalu, bagaimana sih proses terbentuknya awan? Nah, awan terbentuk oleh adanya panas matahari yang dipantulkan ke air, baik itu danau, laut, maupun sungai. Nah, proses udara hangat kemudian akan terangkat dengan uap air bersama dengan aliran udara. Nah, aliran udara tersebut akan mengalami pendinginan, penguapan, dan juga pengembunan. Nah, proses dari pendinginan, penguapan, dan pengembunan tersebut kemudian akan membentuk awan. Selanjutnya itu jenis-jenis awan. Pembagian jenis-jenis awan yang ada sekarang ini adalah hasil dari Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Mainz, Jerman pada tahun 1802 dan Uppsala, Swedia tahun 1894. Yang pertama itu ada jenis awan tinggi, yang kedua itu jenis awan menengah, yang ketiga itu jenis awan rendah, dan yang keempat itu jenis awan karena udara naik. Yang pertama, awan tinggi terdapat pada ketinggian antara 3 sampai 18 km. Awan jenis ini terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya. Awan yang tergolong awan ini yang pertama ada cirrus, yang kedua ada cirrostratus, yang ketiga ada cirrocumulus. Nah, jenis awan selanjutnya yaitu jenis awan menengah. Nah, jenis awan menengah ini ada dua. Yang pertama, awan altocumulus dan awan altostratus. Untuk awan altocumulus, awan ini berada pada ketinggian menengah, sehingga sebagian dari awan ini terbentuk oleh tetesan air. Dan awan altocumulus ini juga biasanya muncul di antara awan stratus yang berada pada ketinggian rendah dan awan cirrus yang berada pada ketinggian yang lebih tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan yang ada di awan altocumulus ini diprediksi mulai dari ringan hingga sedang. Jenis awan menengah selanjutnya itu ada awan altostratus. Nah, awan altostratus ini memiliki bentuk seperti lembaran tipis dan terkadang membentuk sebuah jalur yang unik. Awan ini biasanya berwarna putih sampai abu-abu. Namun terkadang masih dapat ditembus sinar matahari dan biasanya membawa hujan yang ringan. Jenis awan yang selanjutnya yaitu ada awan rendah. Nah, jenis untuk awan rendah ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada awan stratocumulus, yang kedua ada awan stratus, dan yang ketiga ada awan nimbostratus. Yang pertama ada awan stratocumulus. Nah, awan ini terbentuk menyerupai selimut putih dan terbentang luas, dan awan ini juga mirip dengan awan cumulus namun ukurannya jauh lebih besar. Awan stratocumulus ini memiliki warna abu-abu, terang hingga gelap. Nah, selanjutnya yaitu ada awan stratus. Awan ini terdiri dari lapisan-lapisan awan tipis yang menutupi langit. Dan awan ini merupakan kabut yang terbentuk karena berdekatan dengan tanah. Secara kasat mata, kita bisa melihat dengan mudah membedakan awan stratus dan lapisan awan horizontal yang menyerupai kabut. Dan biasanya awan ini mudah ditemui di daerah pesisir dan pegunungan. Nah, selanjutnya ada awan nimbostratus. Awan ini termasuk ke dalam jenis awan rendah. Bentuknya tidak teratur, tidak menyebar, berwarna abu-abu, dan memiliki lapisan-lapisan yang lebih gelap. Serta kemunculannya akan menandakan turunnya hujan ringan tanpa disertai petir. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis awan yang terjadi karena udara naik. Jadi terdapat 2 jenis awan yang terjadi karena udara naik. Yang pertama itu ada awan cumulus dan yang kedua itu ada awan cumulonimbus. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu awan cumulus. Jadi awan cumulus ini adalah awan tebal yang memiliki puncak yang tinggi, bentuknya padat serta memiliki batas yang jelas.
terbentuk karena adanya proses konveksi dan apabila terkena sinar matahari sebagian, maka akan menimbulkan bayangan berwarna kelabu. Pembentukan awan cumulus ini disebabkan oleh faktor ketidakstabilan dari lapisan atmosfer. Awan cumulus ini terlihat terpisah-pisah atau umumnya itu memiliki bentuk yang padat dan batas-batas yang jelas. Awan ini berkembang secara vertikal dalam bentuk bulat, kubu, atau seperti menara. Teksturnya itu kasar. Awan cumulus ini berada pada ketinggian 450 hingga 900 meter dari terbentuknya dari massa uap air yang menguap secara vertikal dan mengalami kondensasi. Nah, yang kedua itu adalah awan cumulonimbus, yang mana awan cumulonimbus ini adalah awan yang menyebabkan badai. Jenis awan ini dapat berkembang dan menjulang tinggi dan padat seperti menara hingga menyentuh batas troposfer pada ketinggian 15.000 meter. Awan inilah yang paling banyak mengandung petir dan angin. Awan ini terbentuk di bagian bawah troposfer, yakni lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Awan ini juga merupakan variasi dari nimbus atau awan bantalan presipitasi, yang rata-rata kebanyakan terbentuk di bawah 20.000 kaki dan relatif dekat dengan daratan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa awan cumulonimbus sangat lembab, sebab awan ini juga mengandung banyak air sehingga membuatnya tampak gelap di langit. Baiklah, demikian penjelasan materi mengenai jenis-jenis awan. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kita. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.